membaca ayat 17 sampai 18. Jadi 2 ayat saja supaya tidak begitu lama ibu-ibu kepanasan. Ya. Tapi kita terus bertahan ya. Sudah didapat Ayub pasal 5 ayat 17, kita akan baca, dan ayat 18. Biarkan Alkitab kita terbuka, hati kita pun terus terbuka menerima firman-Nya. Kita berdoa. Seusai kami beribadah di gedung gereja, kami saat ini bersama-sama terhimpun dalam persekutuan PLK perempuan, kaum ibu jemaat Tuhan di sini mengunjungi keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membaca, kami mau mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami, khususnya sebagai kaum ibu, kaum perempuan. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa. Kiranya kami selalu diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Ayub pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya ajak kita bersama semua bersuara ya? Supaya jangan cuma Pak Pendeta saja bersuara. Jadi semua kita bersuara membaca sesuai tanda baca dengan intonasi baca yang pasti akan lebih bagus dan benar. Kita mulai ayat 17 dan 18 dari Ayub pasal 5 ini. Mulai. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya. Makasih ibu-ibu ya. Jadi firman Tuhan ini singkat ya. Makanya uraian pun pasti singkat, padat, jelas. Nah ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya. Siapa di sini yang jadi guru? Ada yang jadi guru di sini? Nah paling sing Jumah jadi guru tuh, dah. Jumah tuh nak jadi guru tuh ibu-ibu tuh, guru aneh paling utama tuh, nudit tengah anu tuh rahim ibu, ibu-ibu sudah jadi guru di sini. Ning siap ning, terus anu ya tuh sentawa ngoyong apa ben dia sehat ya. Kita selalu pingin supaya kita sehat. Jadi pendidikan itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada umumnya. Pendidikan itu punya peran penting dalam membekali manusia supaya bisa menyongsong masa depan. Masa depan apa? Madecer. Apa tuh madecer? Apa itu? Pasti ibu-ibu ini penawang apa tuh madecer? Masa depan cerah. Cerah secerah hari ini tuh pokoknya masan panen. Jadi itu mau mengajak kita sebagai kaum perempuan, ibu-ibu khususnya ya, bersyukur karena apa? Alkitab ya, Alkitab ini mengajarkan kepada kita pentingnya pendidikan, dan yang menjadi sentral pusat pendidikan itu adalah Allah sendiri. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Ayub ya, Ayub pasal 5 ayat kudasan 17. Nah, donen sabda kuben kiam. Jadi
Di sini dicatat bahwa Ayub adalah bahwa sesungguhnya dia mengalami pergumulan yang berat. Ya. Kalau di pasal 1 ayat 1 di situ sudah dinyatakan bahwa Ayub itu saleh. Ya. Ada nak madan Ayub ini. Sing Ayub ne jancar jani itu ta Ayub ne sama Alkitab bener. Ada ne madan Ayub jeung soleh-soleh kan. Nah, tapi Ayub yang diceritakan dalam Alkitab ini dia adalah orang yang saleh, ya. Dia jujur, dia takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. Itu luar biasa itu Ayub. Ya. Namun pun demikian, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di sini Ayub harus mengalami derita yang datang bertubi-tubi, yang bertubi-tubi bahasa Balena apa tuh? Bukan terjemahan tuh bertubi-tubi gitu. Jadi, kan bu, coba bertubi-tubi, tumpuk terus, seperangkat nenen tumpukan, tumpuk lain gitu, cara tuh, gitu belajar kitab suci, kan? Firman Tuhan itu mendarat di hati kita, sekian belajar gitu. Mari kita lihat di sini ya. Jadi derita yang dialami itu metumpuk-tumpuk gitu ya, bertubi-tubi, yang dari awalnya dia itu orangnya apa? Sukeh gak dia, kaya raya gitu. Sukeh saja ya. Jadi dengan kaya raya yang dia miliki, tetapi karena derita yang dia terima, akhirnya kini dia jatuh miskin. Nah, akhirnya dia jatuh apa? Miskin. Yang bahasa Balena miskin tuh pasti pokoknya nawang tuh. Ludas lah konyang anu kesugihan itu ya lacur gitu. Ingat nak tuh lacur dadene ya. Nah, di tengah situasi seperti ini ya, dia dulunya kaya raya tapi akhirnya dia miskin, dulunya dia sehat walafiat akhirnya dia sakit ya. Betul. Yang ini sing ten sakit, ada sing ten sakit nih? Ada? Konyol ten sakit dah. Yang sing ten sakit sombong ya kan asana nak sakit tuh kalau ngalih sakit dah gitu ya nyata. Nah, jadi sakit yang dialami oleh Ayub ya, dengan derita yang dialami. Bahkan semua anak-anaknya itu apa? Sedo. Sedo tewas. Mati. Itu nah bahasa pasaran kan sing mako ya. Jadi semua anak-anaknya tewas, mati dalam satu kejadian yang terjadi itu. Kemudian Kurnan Ayub betul, istri Ayub juga teman-temannya meninggalkan Ayub. Apa salahnya Ayub? Ayo, apa salahnya Ayub? Ayub sebetulnya dia tidak bersalah, Kalau dia tidak bersalah, mujang. Kenapa? Kenapa ia mengalami derita yang begitu hebat, yang begitu berat sekali? Kenapa dia dapat itu? Karena Allah ingin mengajar Ayub, ya, ingin mengajar Ayub tentang siapa diri Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah pendidik agung, ya. Yang secara rago nekene ibu-ibu ngelakurnan sakit-sakitan dah sing dadi rago ngejohan kurnan tetep rawatnya nah cara kuranan Ayub bene bah untuk si beriman berarti majelis pron di apa kalau itu karena na ngestawona menapa ngestawona nu Tuhan punya apa cara untuk mendidik kita. Apakah kita yang sehat ini juga dididik supaya taat seperti itu ya ibu-ibu?
Jadi ibu-ibu ini punya peran yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kita perhatikan bahwa sesungguhnya melalui derita yang dialami oleh Ayub, Tuhan Allah Tuhan Allah ingin supaya dalam kehidupan ini Allah itu dikenal dengan lebih mendalam. Sing cuma sekedar dadi nak Kristen kan mencari jani itu dengan aplikasi entah sing sekedar nah kumpul kaum ibu betus gitu kiap apa ben ngapo firman Tuhan apa dana angin kau kajok lon jelas gitu ta. Tapi kita harus datang ya. Kita kan bukan melihat orangnya yang membawakan, tapi kita itu yang harus memahami dengan mendalam gitu tuh Bu, ibu-ibu ya yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dan disinilah Ayub mengakui di akhir cerita dalam kehidupannya, pengenalan Ayub terhadap Allah itu menjadi excellent. Apa itu excellent bahasa Balennya? Lengkap, sempurna gitu. Kan ada nama dan sempurna ini. Roko dan sempurna tuh cuma roko sempurna tuh, tapi orang anu tuh dengan nikotin tuh anu orang aneh teman ngaku tuh. Tapi jadi mari kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Ayub dia bisa mengerti dengan baik bahwa sesungguhnya apa yang diperhatikan di sini dengan pengenalan Ayub akan Allah ketika ia katakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau rup gede. Perhatikan itu nanti kalau ibu-ibu melihat itu di bagian berikutnya ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah itu. Coba buka tuh di Ayub pasal 40. Ada ke 42 tuh. Ini nama bawa ini kita. Nih emang ngisi cek we sata. Ah, dengar baca tuh ayat 5 Ayub 42 ayat 5. Sama-sama ibu-ibu. Donen kiap. Kalau sing nih bawa kiriamin nih. Dua telu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah tuh subah. Jadi karena derita yang dia alami, pada akhirnya dia bisa memahami dengan jelas siapa Tuhan itu yang mendidik dia supaya punya ketaatan. Nah, itulah Ayub ya. Ayub. Kalau di dalam Ayub tadi yang kita baca di pasal 5 17 sampai 18 dikatakan ayo baca bareng-bareng ulang 1 2 3 sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan. Ya. Nah kalimat yang ada di sini ibu-ibu perhatikan ya, ada pengajaran di situ, ada kita jumpai di situ ada pengajaran. Nah ini disampaikan Elifas kepada Ayub. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari 2 ayat yang kita baca tadi itu disebutkan seperti ini. Ibu-ibu dengar dan bisa bandingkan dengan yang dibaca tadi dalam bahasa apa hari-harinya ini. Ini yang saya baca dalam bahasa sehari-hari. Mujurlah engkau bila Allah menegurmu. Nah, jangan kecewa bila ia mencelamu, sebab Allah yang menyakiti, ia pula yang mengobati, dan tangannya yang memukuli juga memulihkan kembali. Wow, itu seperti itu Tuhan. Jadi dia tidak hanya menghukum ya seperti tadi itu orang yang kena ajaran Marsion itu ternyata doa diningin ibu-ibu kena ajaran Marsion toh. Jadi saya tidak ulang itu. Nanti kalau mau dengar itu YouTube saya di Pemuda itu saya kupas juga
setipis kulit bawang, dan di sini juga ada yang tadi. Nah, ini di sini saya tidak ulang lagi, nanti lebay. Nah, karena itu memahami bagian firman Tuhan ini secara utuh, kalau kita lihat hanya sepenggal kalimat pengajaran ini, kita juga bisa memahami di sini bahwa sesungguhnya apa yang dialami Ayub adalah atas perkenan Allah, perkenanan Tuhan. Melalui kisah perjalanan hidup Ayub ini yang syarat dengan apa? Penderitaan. Allah bermaksud mendidik Ayub. Nah, didikan dari Tuhan Allah tentu untuk kebaikan Ayub, ya. Karena itu dikatakan janganlah menolak didikan yang Maha Kuasa. Alasannya untuk tidak menolak didikan Allah disebutkan yakni apa? Allah melukai tetapi juga membebat dan mengobati. Allah memukuli tetapi menyembuhkan. Jelas tuh kan. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini saya berharap kaum ibu, kaum perempuan, ya, atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini, ya, akan senantiasa melihat bahwa didikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjadi sentral, pusat pendidikan yang mendidik kita supaya kita bertumbuh, ya, mulai berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Jadi khususnya kaum ibu, ya, saya berbicara cukup kaum ibu, hendaklah kaum ibu, kaum perempuan, ya, imannya tidak mudah goyah diperhadapkan dengan segala macam tantangan. Yang cara jani kan panen, yuman, padita, menipuannya, nawangin, nah, ada kan perjalanan hidup, ya, roda kehidupan, bisa ya dhuwur, bisa beten, sing nanti sombong, kecuali roda usak tuh, sing ngidang mah putah ya tuh, tapi ini kan sing usak rodone. Makanya, jadi kita belajar dari firman Tuhan ini, ibu-ibu punya peran yang sangat penting supaya ibu-ibu juga mendidik anak-anak, ya, yang sudah bercucu. Siapa yang sudah ngelah cucu ini? Bah, kumpili yo. Dia sudah ada dia pada anak kumpi, ya, pada kumpi. Nah, jadi anak cucu kumpi itu semua kita didik juga supaya dia menjadi anak-anak yang baik, punya masa depannya menjadi lebih baik. Karena sekarang ini ibu-ibu tahu kan, narkoba anak subokan ke di desa-desanya, dok kaden di koto kan ya, dok gitu, nak jani nak subo canggih di manis sene biasanya bisa misi itu ya. Nah, jadi anak-anak kita didik dia, kita ajar dia supaya jangan hanya bersenang-senang hati saja dengan gadgetnya, HP-nya itu saja, tapi bagaimana dia terus belajar, tekun belajar, dia juga membantu pekerjaan ibu-ibu yang ada di rumah. Dok, cara jani kan di kamar kan kayaknya, tapi subore masih pemuda, senggil ini orangnya. Nah, jadi jelas ke ini pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan untuk ibu-ibu yang ada, ya, tetap dalam iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Apapun yang kita alami, ya, suka maupun duka itu dipakai untuk kebaikan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya,